seolah menjadi amal jariah bagi saya. Belajar menjadi pengutang. Pada tahun 1973 saya pulang dari Vietnam. Saya sudah jauh dari Hawaii sejak 1965. Saya beruntung ditugaskan di pangkalan udara Korps Marinir di Teluk Kamehameha, Hawaii pada tahun terakhir pengabdian saya. Saya meninggalkan Hawaii sebagai anak laki-laki berusia 18 tahun dan pulang sebagai pemuda berusia 26 tahun belajar menjadi pengutang. Saya dengan penuh berminat, hormat mendengarkan orang dewasa sepanjang hidup. Saya bersekolah setelah menerima pengangkatan kongresional ke Akademi Militer Federal di New York, lalu dengan gelar sarjana muda bidang sains. Saya mendapat pekerjaan saat lulus berlayar untuk Stanford Oil sebagai muallim ketiga di tangkir minyak mereka dan memperoleh banyak uang untuk ukuran bocah berusia 21 tahun. Penghasilan saya nyaris 2 kali lipat penghasilan ayah saya yang hampir berusia 50 tahun. Alih-alih merintis karir Standard Oil dan suatu hari menjadi kapten kapal, saya mengundurkan diri. Saya bergabung dengan Korps Marinir menghasilkan $200 sebulan sebagai letnan marinir. Jauh lebih kecil dibanding $4.000 sebulan yang saya peroleh dari Standard Oil. Pelatihan terpenerbangan saya dimulai di Pensacola, Florida, tempat saya butuh waktu 2 tahun untuk lulus dan menerima rencana saya. Pada tahun 71 saya segera dipindahkan ke Camp Pendleton, California untuk pelatihan tingkat lanjut dan ditempatkan di kapal pengangkut pesawat di Vietnam pada tahun 1972. Saya jatuh 3 kali tahun itu dan gembira bisa pulang lagi ke Hawaii pada tahun 1973, tak kurang suatu apapun. Sekarang ketika sudah berada di rumah dan akan meninggalkan militer, tiba saatnya memikirkan diri sendiri. Saya berumur 26 tahun dan saya tahu itulah saatnya memutuskan apa yang saya ingin lakukan ketika saya dewasa. Pangkalan udara yang baru hanya 15 menit dari rumah ayah miskin saya dan 30 menit dari kantor ayah kaya saya di Waikiki. Selama tahun terakhir sebagai pilot, saya mengunjungi keduanya dan meminta nasihat tentang masa depan saya kepada mereka. Ayah miskin saya merasa saya harus terbang untuk perusahaan penerbangan sebagaimana dilakukan oleh teman-teman sesama pilot saya. Ketika saya memberitahunya saya sudah tidak mau terbang lagi, dia menyarankan saya kembali ke Standard Oil dan belajar sebagai muallim. Ketiga, katanya kepada saya, bayarannya bagus dan kau akan dapat libur selama 5 bulan setahun. Jadi kau hanya bekerja 7 bulan setahun. Ketika saya menggeleng mendengar gagasan itu, dia merekomendasikan saya kembali ke sekolah mendapatkan gelar master, mungkin gelar doktor, lalu mendapat kerjaan di pemerintahan. Respon saya untuk saya lebih milih bertarung lagi di Vietnam. Saya punya masalah dengan nasihat ayah saya tentang kembali bersekolah dan bekerja di pemerintahan. Itu nasihat sama yang sudah diikutinya dalam hidup. Nasihat tak berhasil baginya. Pada usia 54 tahun, dia tidak punya pekerjaan dan menggantung hidup pada tabungan. Rencana hidupnya gagal saat dia mengundurkan diri sebagai kepala dinas pendidikan untuk negara bagian Hawaii dan mengikuti pemilihan wakil gubernur. Dan Partai Republik dari Partai Demokrat, atasannya mengikuti pemilihan kembali. Ketika ayah saya kalah, dia dimasukkan ke daftar hitam pelayanan pemerintahan Hawaii. Hal itu mengganggu saya mendengarkan dirinya menasihati saya agar melakukan apa yang tidak berhasil baginya. Menurutnya, saya harus bekerja untuk pemerintah di kuadran E. Kondisi ayah saya menganggur pada usia 54 tahun
walau sangat terpelajar dan bekerja keras, memberi saya kilasan akan masa depan tempat kita berada sekarang ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ayah saya dan berkendara ke kantor ayah saya di Waikiki. Sekarang saya tahu nasihat ayah mana yang ingin saya ikuti. Saya tahu apa yang saya inginkan ketika dewasa adalah menjadi wirausaha yang beroperasi dari kuadran B dan I. Itu dulu yang saya sampaikan. Wassalam.